Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robi Farhan selaku dosen psikologi sosial 2 dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Tiara Jatira Tias dengan NIM 115214667 akan menjelaskan mengenai perilaku dalam kelompok. Sebelum itu, mohon maaf jika mata saya nggak selalu ke kamera karena sambil lihat PPT di laptop, dan mohon maaf kalau misalkan ada suara yang mengganggu kayak suara kucing atau suara apapun itu. Oke. Saya akan materi yang akan dibahas itu pertama ada pengertian kelompok, peran sosial, peran gender, kohesivitas kelompok, social visualization. Pertama, apa itu kelompok? Kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan, kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan, interaksi, serta ketergantungan antar satu dengan yang lainnya yang diatur dengan norma-norma tertentu. Pengertian kelompok menurut para ahli. Pertama, ada dari Goodman. Itu dia menjelaskan kalau pengertian kelompok itu terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan identitas untuk berinteraksi satu sama lain. Terus yang kedua itu ada Slamet 2003. Dia itu bilang pengertian kelompok itu adalah dua atau lebih orang yang berhimpunan atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi, memulai pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Terus yang terakhir itu menurut Sarwono 2009, kelompok adalah dua orang atau lebih yang memiliki. Terus yang terakhir menurut Sarwono 2009, kelompok adalah orang atau lebih yang memiliki persepsi sebagai satu kesatuan serta memiliki perasaan sebagai bagian dari kelompok, memiliki tujuan bersama dan saling ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya ada peran sosial. Peran sosial itu kayak seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu satuan sosial. Dalam masyarakat, peran dianggap sangat penting karena peran mengatur perilaku seseorang berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh peran yang ada di dalam masyarakat diantaranya peran seorang ibu yang mendidik seorang anaknya. Terus yang kedua itu ada peran pelajar yang bertugas belajar menimba ilmu. Terus yang ketiga ada peran seorang ayah yang mencari nafkah. Peran gender. Peran gender itu perilaku yang dipelajari dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, sedangkan laki-laki lebih berfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Contohnya,
dari peran gender. Peran seorang ibu dan ayah misalnya melekatkan hak dan kewajiban untuk mengasuh anaknya dan mencari nafkah bagi keluarga. Kedua orang tersebut, ibu dan ayah, dihubungkan dengan perilaku dan konsekuensinya adalah nilai-nilai sosial. Apabila individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai dengan harapan masyarakat, mereka akan mendapatkan sanksi yang cukup serius. Namun, alokasi tugas-tugas dan nilai-nilai tersebut sangat bervariasi di berbagai budaya, komunitas, dan berbeda-beda waktu ke waktunya. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa peran gender itu dikontribusikan oleh budaya yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politiknya. Selanjutnya, kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok itu kekuatan keinginan anggota dalam kelompok dan komitmen mereka terhadap kelompok saling tergantung dan mempengaruhi, saling bekerja sama dan mempunyai komitmen serta kepercayaan antar anggota yang kuat untuk mencapai tujuan kelompok, sehingga setiap anggota kelompok menginginkan untuk tetap bertahan dalam kelompok tersebut. Kohesivitas kelompok terdiri dari aspek ketertarikan antar anggota interpersonal satu sama lain, ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok, dan sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Menurut Newcomb dan kawan-kawan tahun 1981, kohesivitas kelompok diistilahkan dengan kekompakan. Kekompakan adalah sejauh mana anggota kelompok melekat menjadi satu kesatuan yang dapat menampakkan diri dengan cara dan bermacam-macam faktor yang berbeda-beda serta dapat membentuk ke arah hasil yang sama. Contohnya, misalkan PTA terkenal sebagai kelompok yang solid. Hal tersebut sudah banyak diketahui semua orang yang ada di wilayah Jawa. Manajernya pernah memaparkan penyebab mereka solid, ialah karena komunikasi yang terjalin di antara mereka tidak pernah putus. Terus contoh yang kedua, setiap divisi dalam suatu institut tentunya saling berkaitan dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak ada divisi yang berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, social facilitation, yaitu dampak kinerja yang berasal dari orang lain atau meningkatnya kecepatan reaksi tubuh seseorang dikarenakan adanya kehadiran orang lain di sekitar. Dengan meningkatnya kecepatan reaksi, maka sudah tentu produktivitas seseorang akan meningkat juga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fasilitasi sosial. Menurut Sarwono 2001. Yang pertama, faktor kedekatan atau keakraban, misalnya teman dekat dan keluarga. Terus yang kedua, ada kecenderungan menimbulkan jenis kelamin sendiri. Terus yang kedua, musik, terutama jenis musik yang mendorong agresivitas. Selanjutnya ada social loving, yaitu fenomena persepsi psikologis bahwa anggota tim bekerja lebih sedikit dalam kelompoknya. Efek social loving ini menyatakan bahwa individu yang merupakan bagian dari kelompok dianggap tidak bekerja sekeras anggota kelompok yang lainnya. Apa sih penyebabnya? Penyebab munculnya hal ini
adalah karena orang tersebut memiliki self-esteem yang rendah, sehingga ketika ada orang lain yang dirasa lebih baik, dia akan merasa orang lain dapat melakukannya lebih baik. Jadi dia nggak usah kerjain gitu lah, ngerjain dikit aja gitu. Oke. Materinya cukup sampai di sini yang saya jelasin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tidak lengkapan materi dalam pengambilan materi. Maaf jika ada kesalahan penempatan kata. Semoga materi yang saya berikan bisa sampai ke kalian dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.